الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mutu qabla anta mutu. Mutu apa artinya? Apa? Matikan dirimu, bukan kutu dah. Mutu, matikan dirimu qabla sebelum anta mutu, sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Itu maksudnya matikan diri sebelum ajal datang. Matikan diri sebelum Israel tiba. Matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum umur itu habis. Apa maksudnya matikan diri sebelum ajal? Matikan diri sebelum Israel tiba. Matikan diri di dalam hidup. Maksudnya itu, matikanlah rasa keakuan diri yang merasa ada itu. Nah, ini yang disebut namanya dengan fana. Jadi kalau kita ingin mematikan diri itu bukan dengan akal, bukan dengan pisau, tapi dengan raso, Bapak Ibu. Dengan raso. Raso itu ada dua, Bapak Ibu. Ada raso jasmani, ada raso rohani. Raso jasmani di mana letaknya makwa? Di tubuh. Ini di tubuh. Oh. Kalau makan kue itu di mana letaknya tuh? Di tubuh, di mana letak tuh? Di lidah. Di lidahku. Kalau rasa rohani, di hati. Memandangnya itu, meniliknya itu dengan hati rohani itu. Jadi mencari Tuhan itu dengan rasa. Mencari Tuhan itu dengan rasa. Menengok Tuhan itu dengan Tuhan. Arab tu Rabbi birobi, ma Arab tu Rabbi birobi. Aku kenal Tuhan karena Tuhan. Tidak kenal aku Tuhan kecuali dengan Tuhan. La ya'rifullah illallah. Tak bisa aku kenal Allah kalau bukan kenal Allah. Jadi dengan rasa rohani yang tersimpan, yang tertanam di dalam diri itu yang mesti kita tilik. Ya. Ini yang dikatakan suhudul kasra fil wahda, suhudul wahda fil kasra. Pandang yang banyak tampak yang satu, pandang yang satu tampak yang banyak. Bahwa segala yang banyak, segala yang ada, segala yang wujud, itu nyatanya wujud Allah tuh. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Semua bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, itulah nyatanya ainullah itu. Itu yang disebut suhudul wahda itu. Yang dikatakan suhudul wahda fil kasra. Pandang yang satu, tampak yang banyak. Itu maknanya bahwa Allah itulah yang wujud dari segala yang ada ini. Maka tidak ada segala yang ada dan segala yang wujud, melainkan hanya dialah semata-mata di situ. Jadi memandang itu bukan dengan ini, Bapak Ibu. Bukan dengan incik mata. Kalau incik mata kok hanya mampu memandang yang zahir. Tapi memandang yang batin dengan apa mencaliaknya, Bapak Ibu? Mencaliaknya bukan dengan mata yang zahir, mencaliaknya itu dengan mata yang batin. Mata yang batin itu tidak di siku letaknya lah. Mata batin itu di sini, di sini, di sini. Apa? Makanya dikatakan oleh Rasul, al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu itu ibarat cermin. Siapa yang mampu memandang ke dalam cermin hatinya, maka nyatalah Allah itu yang wujud dan segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, inilah nyatanya wujud Allah itu. Memandangnya dengan sini. Maka supaya kita bisa memandangnya, maka keluar kita dari diri kita. Matikan diri kita ini. Mematikan diri itu dengan cara rasa mengambilnya, Bapak Ibu. Lihat, matikan dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya ini, matikan rasa bahwa dirimu itu yang wujud.
Jangan Bapak Ibu lagi merasa diri Bapak Ibu itu wujud. Hilangkan rasa yang merasa ada itu maksudnya. Dalam rasa ini. Walaupun kita ini ada, berdiri kita, melihat kita, mendengar kita, tapi matikanlah rasa diri kita yang merasa ada itu. Itu dengan rasa. Yang kedua, matikan rasa yang merasa diri kita itu yang bersifat sama tuh. Walaupun kita ini mendengar, tapi matikanlah rasa diri yang merasa diri kita itu yang mendengar dengan rasa. Matikan diri kita yang merasa diri kita itu yang basar. Matikan diri kita yang merasa diri kita ini yang kalam. Matikan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang ilmu. Matikan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang kudrat. Matikan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang iradat. Matikan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang hayat. Maka jikalau kita telah mampu mematikan akan keakuan diri kita yang merasa diri kita ini yang wujud, maka ketika itulah kita baru sadar, sesadar-sadarnya, bahwa yang sebenar-benar wujud itu siapa? Yang sebenar-benar wujud itu hanya Allah. Makanya wujudnya Allah itu adalah mutlak. Wujudnya Allah itu adalah hakiki. Wujud Allah yang mutlak, wujud Allah yang hakiki. Itu maksudnya tidak ada wujud yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena dia cuma qiyamuhu binafsihi. Karena dia yang qiyamuhu binafsihi, maka disitulah dikatakan Allah itu wajibal wujud. Ini dia. Wajibal wujud. Apa artinya wajibal wujud? Wajib ada. Jadi ketika kita telah mampu mematikan akan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita yang mendengar, maka ketika itulah kita baru sadar sebenarnya yang mendengar itu siapa? Allah. Kenapa Allah yang sebenarnya mendengar? Karena Allah itulah yang wujudnya mutlak, wujudnya hakiki, tidak ada wujud yang lain daripada selain daripada dirinya. Kalau kita telah mampu mematikan akan rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang melihat, ketika itu barulah kita sadar yang sebenar-benar melihat itu hanya Allah. Mampu kita merasakan dan mematikan bahwa keakuan diri kita ini benar-benar kita ini tiada berkalam. Disitulah kita baru paham dan mengerti sebenar-benarnya berkalam itu hanyalah Allah. Kalau kita telah mampu memahami bahwa diri kita ini betul-betul tidak mengetahui, tidak berilmu, disitulah kita menyadari sebenar-benarnya yang berilmu itu hanyalah Allah. Kalau kita telah mampu mematikan akan rasa keakuan diri kita yang merasa kudrat, kuasa, disitulah Bapak Ibu mampu memahami dan menyadari yang sebenar-benarnya kudrat itu adalah Allah. Kalau kita telah mampu mengakui dan merasakan bahwa diri kita ini betul-betul tiada iradat, ketika itulah sebenar-benar yang iradat itu tiada lain adalah Allah. Kalau kita telah mampu mematikan akan rasa keakuan diri kita ini yang merasa diri kita ini yang hidup, disitulah Bapak Ibu baru menyadari sebenar-benarnya yang hidup itu tiada lain adalah Allah. Jadi kalau Allah yang wujud, di situ letaknya kita itu bersifat tiada. Nah, itu dia. Allah bersifat wujud, kita bersifat tiada. Akan dah paham kita Bapak Ibu. Allah yang bersifat wujud, jangan kita merasa ada pula. Kalau kita merasa ada, berarti kita sudah merampok haknya Allah itu. Kalau Allah bersifat sama, maka kita bersifat apa? Bersifat tuli. Kalau Allah bersifat basar, kita bersifat apa? Buta.
Kalau Allah bersifat kalam, kita bersifat bisu. Kalau Allah bersifat ilmu, kita bersifat bodoh. Kalau Allah bersifat kudrat, kita bersifat lemah. Kalau Allah bersifat iradah, kita bersifat papa. Kalau Allah bersifat hayat, kita bersifat mati. Inilah yang dikatakan bahwa diri kita yang tiada tuli buta bisu lemah papa bodoh mati itu, ini yang dikatakan diri yang la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya Tuhan. Tidak ada daya dan upayaku bahwa diriku ini yang wujud, diri aku ini yang melihat dan mendengar serta hidup, melainkan yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar mendengar, melihat dan hidup itu hanyalah Allah semata-mata. Ketika itu telah kita jazamkan. Jazam tahu? Sudah itikotkan, sudah dibulatkan dalam hati, sudah disuhudkan dalam pandang ainul basyirah. Tak tampak lagi wujud kita itu, yang memandang, yang melihat dan mendengar, itu udah jazam namanya, udah bulat tuh. Itu yang Ustaz umpamakan tadi, buliknya bisa digolongkan tuh, picaklah bisa dilayangkan. Itu diri yang la haula wala quwata illa billah itu. Tak ada diri kita lagi yang wujud. Kalau tidak ada diri kita lagi yang wujud, maka yang sebenar wujud ya Allah. Yang sebenar hidup itu hanya Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, Allah yang sebenar hidup. Yang mau orangnya, orangnya bapak ibu, lihat tahu ininya kesini mandangnya bapak ibu. Tapi bapak ibu bukan Allah aja. Ngaku-ngaku Tuhan lo beko. Mengenal Allah bukan ingin jadi Allah. Mengenal Allah bukan ingin ngaku-ngaku Allah. Mengenal Allah bukan ingin merampok hak Allah. Tapi kita mengenal Allah supaya kita tahu bahwa diri kita itu tidak ada di hadapan Allah. Kalau diri kita tidak ada di hadapan Allah, lalu diri siapa sebenarnya ini? Inilah diri kenyataan, dirinya Allah itu. Makanya orang yang telah kenal, telah berjumpa, telah bersua, telah bersobok dia dengan hakikat rahasia dirinya, maka ketika itulah Nabi mengatakan, man arafallahu kala lisanahu. Itu maksudnya. Ini ditanam, ini kuncinya Bapak Ibu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah benar-benar mengenal Allah. Allah itu yang wujud dalam pandangan ini Kala lisanahu, ketika itu kelulah lidahnya. Tak boleh lagi mengata-ngatakan aku Allah, ini Tuhan, enggak. Kelu lidahnya. Makanya cukup paham dan sadari. Anyang selalai Bapak Ibu, antuk selalai. Walaupun Bapak Ibu tidak ngaku, tidak mengatakan diri Bapak Ibu itu ainullah, wujud Allah, nyatanya Allah. Walaupun Bapak Ibu aniangse, diamse-nya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu tetap ainullah, nyata Allah dan wujud Allah itu. Selalu Ustadz sampaikan kias dan perumpamaannya. Ini apa namanya ini? Rasid? Namanya kok? Mik. Mik ini nyata, mik ini wujud, mik ini terang, mik ini jelas. Kalaulah Rasid diam saja, anyangse kata ya, tahu anyangse. No comment. Diam saja. Apakah ini bukan mik? Apakah dia tidak nyata? Apakah dia tidak wujud? Apakah dia tidak jelas? Apakah dia tidak terang? Tetap ini mik, wujud, nyata, terang dan jelas. Walaupun Bapak Ibu anyang se, antok se, diam se lah. No comment. Kok pandai lu bahasa Inggris mah? Walaupun kita tidak mengatakan,
Diri kita ini ainullah, hakikatullah. Diam saja kita, tetap ini ainullah. Tetap ini wujudullah. Walaupun kita diam. Itulah maksudnya man arafallahu kala lisanahu. Lalu kenapa Bapak Ibu sebutkan juga? Kenapa disebutkan juga bahwa ini mik? Ini kan telah nyata mik. Ini kan telah wujud mik. Kenapa Rasid sebut juga ini mik nyata dan terang? Apa gunanya? Itu dia jawabannya. Untuk memberi pemahaman kepada orang yang belum paham tentang mik, bahwa ini mik wujud nyata dan terang. Kalau sudah paham kawan tuh, ya, kalau Rasid telah menyampaikan kepada kawan bahwa dia telah paham mik itu, apalagi? Diam silale. Diam dalam bentuk paham, tak perlu lagi disebut-sebut Allah tuh. Jadi barang yang sudah nyata, barang yang sudah wujud, jangan diterangkan juga lagi, makin tidak jelas dia. Ngerti maksud Ustaz tuh? Kalaulah nyata Allah itu yang ainullah, hakikatullah, Allah itu yang wujud dari segala yang ada. Allah itu yang wujud dari segala yang wujud. Jangan disebut-sebut juga lagi, jangan ditunjuk-tunjuk juga lagi. Makin ditunjuk, makin tak jelas dia. Cukup pahami dan sadari. Ya, jangan dicari-cari juga lagi. Bapak ibu lah dikanakkan baju tuh. Tahu dikanakkan baju? Tuh dikanakkan tuh. Bajulah dipakai, apalah pakai baju. Pak cari-cari juga baju Ikut tanganku, ini kakiku, dicari juga baju tuh. Cari juga tangan tuh. Tak perlu dicari tangan dan kaki. Kalau tak perlu, dia pakai lagi. Cukup sadari pahamilah memang ko tanganmu, ko kaki ambo, ko baju gua. Nikmati aja lah itu. Jadi sabik-sabik juga lah. Ya, tuh mesti pahami. Jadi terang jelas tuh Bapak Ibu. Kalau lah terang Allah itu wujud, dengan yakin memahaminya. Bapak Ibu yakin Allah itu wujud? Kalau yakin tuh mantap tuh mak. Inilah tandanya diri Bapak Ibu telah betul-betul mati qabla antamutu, sebelum Israel itu datang. Sebelum ajal itu sampai, kita dah serahkan diri kita kembali kepada Allah doa. Tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang ada. Pahami itu. Makanya ketika diri kita dah betul-betul tiada, lihat, ketika diri Bapak Ibu telah betul-betul tiada, maka kesempurnaan tiada itulah ada. Lihat, kesempurnaan tiada itulah yang ada. Kalau diri Bapak Ibu telah benar-benar tuli, kesempurnaan tuli itu adalah mendengar. Kalau diri Bapak Ibu telah benar-benar buta, kesempurnaan buta itu adalah melihat. Kalau diri Bapak Ibu telah benar-benar bisu, kesempurnaan bisu itu berkata. Kalau diri Bapak Ibu telah benar-benar bodoh, maka kesempurnaan bodoh itu tahu. Kalau Bapak Ibu telah benar-benar lemah, maka kesempurnaan lemah kuat. Kalau Bapak Ibu telah menyadari diri Bapak Ibu telah benar-benar papa, maka sebenar-benarnya papa, kesempurnaan papa, itulah kehendak. Kalau diri Bapak Ibu dah benar-benar mati, maka kesempurnaan mati itu adalah hidup. Rupanya kesempurnaan tiada itu adalah ada. Kesempurnaan tuli itu mendengar. Kesempurnaan buta itu adalah melihat. Kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Kesempurnaan mati itu adalah hidup. Kalau memang kesempurnaan tiada itu adalah ada, lalu siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada ya Allah. Kalaulah kesempurnaan tuli itu ada mendengar, siapa sebenarnya mendengar? Ya Allah. Kalaulah kesempurnaan mati itu adalah hidup, siapa yang sebenar hidup? Yang sebenar hidup itu adalah Allah.
Ketika itu Bapak Ibu, diri Bapak Ibu telah dikatakan diri yang telah berkulima. Diri yang berkelima itu adalah diri yang telah mengenal Allah, zahir dan batin sempurna pada dirinya yang disebut insan sebutannya. Siapa insan? Al-insanu sirri. Wasiri sifati wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain aku. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah aku, maka sifat itu sebenar-benarnya ya aku tuh. Maknanya manusia itu tiada lain adalah aku. Kalaulah manusia itu tiada lain adalah aku, manusia itulah sebenar-benarnya aku tuh. Betul terang dah Bapak Ibu. Yang tak boleh itu ngaku-ngaku Tuhan, itu yang tak boleh. Ingin jadi Tuhan itu tak boleh jadi Fir'aun nanti. Makanya belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat bukan memunculkan pengakuan. Tidak ada. Belajar ilmu ma'rifat dan tauhid, semakin kenal kita dengan Allah, semakin karam diri ini kepada Allah. Semakin kenal kita dengan Allah, semakin hapus diri kita di hadapan Allah. Makanya ketika diri telah karam, diri telah hapus, diri telah fana. Walaupun Allah itu maha melihat, maka Allah itu tidak akan pernah mampu memandang wujud yang lain lagi selain daripada dirinya. Karena dialah yang ada semata-mata. Nah, kalau dah itu duduknya Bapak Ibu, ke hujan, ala baliknya ke langit tu maha. Kok Syria? Ala balik ke? Ke gagangnya ke Pinang? Ala balik ke tampuaknya tu. Kok gelombang? Ala suruhnya ke lautan. Kok pisau? Lah masuknya ke sarangnya. Kok diri? Ala pulang ke asalnya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap sesuatu itu sudah pulang dan kembali kepada asalnya. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, asalnya itu tiada lain adalah Allah. Siapa Allah itu? Allah itu nama daripada nama daripada Tuhan. Kalau Allah itu nama daripada Tuhan, yang Allah yang dikatakan Tuhan itu yang ma dirinya, bukan kihara. Dia yang sabana-bana Tuhan yang bernama Allah itu kiha. Nih. Apa tuh? Yang kosong. Yang kosong dalam ketiadaan. Kosong dalam kehampaan. Yang tak bisa disebut. Itu maksudnya tuh. Tak bisa lagi diceritakan, tak bisa dianalisa. Karena dia dalam keadaan batin. Batin. Apa arti batin? Tersembunyi. Walaupun dia batin tersembunyi, bukan berarti dirinya tidak ada. Dirinya tetap ada. Baru kita tahu si batin itu ada setelah dia zohir. Lihat kesimpulannya nih ya. Baru kita tahu si batin itu ada setelah dirinya zohir. Kalau dirinya belum zohir, dirinya belum wujud, dari mana kita tahu yang batin itu ada? Kalau dirinya belum zahir, dirinya belum wujud, dari mana Bapak Ibu tahu yang batin itu ada? Kan tidak tahu Bapak Ibu, maka di situ tidak bisa disebut. Kata-kata batin itu baru ada, disimpulkan setelah dia itu zahir, dia itu wujud. Setelah dia wujud dan zahir, disitulah kita paham dan mengerti rupanya batin itu sebenarnya ada, bukan tidak ada. Baru kita tahu yang batin itu ada setelah dia zahir. Dari kata-kata zahir itulah kita bisa paham dan mengerti bahwa yang batin itu artinya ada. Tapi kalau dia tidak wujud, dia tidak zahir, maka tak ada disebut di situ. Kata-kata batin pun tidak bisa disebut. Ya. Kata-kata batin tidak bisa disebut. Apa yang mau disebut Bapak Ibu? Rupanya Allah itu tak bisa disebut dengan kata-kata.
Kalau disebut dengan kata-kata, maka Allah itu bersifat. Walaupun Allah itu bersifat, namun dia tiada bersifat. Lalu bagaimana Allah itu supaya tiada bersifat dia Pak Ridho? Supaya Allah itu tiada bersifat, bagaimana? Disebut juga atau tidak? Tidak. Supaya Allah itu tidak bersifat, maka janganlah disebut la sautun wala harpun. La sautun wala harpun itu tidak ada lagi namanya huruf dan suara bil haqqi ilallah, melainkan hanya Allah. Ketika Bapak Ibu mengatakan la sautun wala harpun, itu bersifat atau? Bersifat tuh, di mana letak dia bersifat? Ketika disebut. Walaupun tidak bisa disebut kata-kata, hening sajalah, tetap itu bersifat. Supaya tidak bersifat, diam tuh berbunyi enggak tuh? Tetap berbunyi itu kan diam tuh. Bersifat juga tuh. Kalau ingin tahu Allah itu tidak bersifat, diam. Gila aku. Makanya yang membuat Bapak Ibu tuh pening lalat aku. Atu dialah tuh Gak bisa lagi dijangkau dengan akal fikir. Tak bisa dijangkau dengan ilmu. Karena dia tidak bisa dijangkau dengan ilmu dan akal fikir. Karena dia adalah sesuatu yang tinggi. Maka disebutlah dirinya itu dengan ungkapan zat. Nah, itu baru paham kita. Baru dikatakan namanya dengan zat. Zat itu maksudnya menunjukkan akan ketinggian dirinya yang tidak bisa dijangkau dan dijama oleh ilmu pengetahuan, oleh akal pikir. Karena dia tidak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan dan akal fikir, maka disebutlah diri yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikir dan pengetahuan, disebutlah dirinya itu zat. Sebenarnya Allah itu bukan zat. Allah itu di balik zat itu, Bapak Ibu, di balik zat. Di balik zat apa? Kuning. Allah itu bukan kuning. Allah itu di balik kuning. Allah itu bukan bil kuning kali Pak. Allah itu di balik bil kuning. Lagi? Allah itu bukan diam. Allah itu di balik diam. Berarti tidak bisa disebut kan? Allah itu bukan tidak bisa disebut itu, tapi Allah itu di balik kata yang tidak bisa disebut itu. Asailah. Mengaji juga tentang Tuhan. Aku yang ilmu. Sepici yang sebelum mati itu. Wallahu nafsun wa ana nafsau ujudahu. Allah itu diriku inilah nyatanya wujud Allah. Ketika Allah mengatakan Allah itu diriku, bukan Bapak Ibu yang ngomong tuh. Itu Bapak Ibu yang ngomong tuh. Diri Bapak Ibu juga ada. Kok ngaku-ngaku pula ngomong? Orang mati bisa nggak ngomong? Dia bisa Pak? Nggak bisa. Siapa yang ngomong tadi itu? Wallahu nafsiun wa ana nafsau ujudahu. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu ujudahu. Allah itu diriku, wa ana nafsahu ujudahu, dan dirikulah wujud daripada dirinya. Itu bukan kata kita, tapi kata dia. Kata siapa dia tuh? Si Hu. Tuh Hu. Hu itu apa artinya tuh? Dia. Artinya dia. Apa makna dia itu? Aku Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham dan mengerti, yang huwa itu adalah dianya Allah, maka Bapak Ibu itu namanya sudah bakoh dah. Sudah berkekalan. Diri yang sudah berkelima. Diri yang sudah bakoh, diri yang sudah berkelima, diri yang berkekalan. Maka matinya tidak membangkai dia. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Jadi kuburkanlah diri kita ini selama-lamanya. Jangan ada diri kita itu bangkit lagi. Nggak ada lagi itu. Itu udah kiamat dah. Itu yang kiamat.
yang sudah bangkit, mengenal dan menemui akan sejati dirinya, bahwa sejati diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.